Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak peserta didik kelas 11 ya. Pada hari ini atau pada kesempatan di pagi hari ini kita mulai pembelajaran, yaitu belajar dari rumah. Ini fase kedua. Dan di mana pada kesempatan ini Pak Guru di sini akan menjelaskan materi sosiologi tentunya ya. Untuk pada pertemuan pertama kali ini kita akan membahas terkait dengan kelompok sosial tentunya ya. Kita mulai di pembahasan di dalam kelompok sosial ini. Yang pertama nanti kita akan membahas mulai dari pengertian kelompok sosial. Kemudian yang berikutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri dari kelompok sosial. Kemudian pembentukan dari kelompok sosial. Oke, kita akan mulai dari pengertian. Pertama nanti dari tujuan dari pembelajaran kita ini adalah para peserta didik itu mampu memahami, mampu mengidentifikasi pengertian dari kelompok sosial, kemudian ciri-ciri kelompok sosial, serta bagaimana pembentukan kelompok sosial itu sendiri ya, atau faktornya dari situ. Baiklah, nah semuanya kita mulai dari yang pertama. Pembahasan pertama adalah terkait dengan kelompok sosial. Yang namanya sudah kelompok di sini berarti lebih dari satu orang. Kalau sendiri bukan kelompok namanya, tetapi disebut sebagai individu. Itu sudah kita bahas pada materi kelas 10 ya. Baik, jadi kelompok sosial itu adalah sekumpulan ya. Sekumpulannya apa? Sekumpulan orang yang lebih dari dua orang atau sekumpulan orang yang terdiri dari banyak anggota yang ada di dalamnya ya. Kemudian lebih dari dua orang, kemudian kelompok sosial itu artinya dia juga memiliki tujuan atau visi misi yang sama. Kemudian di dalam kelompok sosial itu juga nanti itu ada juga leadernya tentunya. Jadi sekali lagi Pak Guru sampaikan bahwa kelompok sosial itu adalah sekumpulan orang yang lebih dari dua orang atau lebih, bahasa seperti itu, yang memiliki tujuan atau memiliki visi misi yang sama ya. Kemudian juga di sini dalam kelompok sosial itu ada terjadinya interaksi ya. Jadi seperti itu konsep awal dari kelompok sosial itu sendiri anak semuanya ya. Oke, itu bisa dipahami ya pengertian kelompok sosial itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah kita kembali kepada pembahasan berikutnya, atau kita lanjut ke pembahasan berikutnya terkait dengan ciri-ciri dari kelompok sosial itu sendiri ya. Kita hapus dulu yang ini. Oke. Ciri-ciri dari kelompok sosial yang pertama itu adalah adanya pemimpin atau leadernya. Kemudian yang berikutnya itu adalah ciri-ciri yang berikutnya itu adalah adanya tentunya di dalam kelompok sosial itu adanya hubungan timbal balik ya. Adanya hubungan timbal balik. Kemudian yang berikutnya itu adalah adanya setelah itu adanya kepentingan yang sama. Kemudian yang berikutnya itu adalah selain adanya kepentingan yang sama, itu juga adanya kesadaran ya. Adanya kesadaran dalam diri. Kemudian yang terakhir itu adalah adanya rasa saling memiliki. Oke, kita
kita akan bahas di sini satu persatu mengenai ciri-ciri dari kelompok sosial. Yang pertama itu adalah adanya pemimpin. Tentunya di dalam sebuah kelompok sosial penting di situ adanya seorang leader atau seorang pemimpin. Kenapa bisa seperti itu? Bayangkan saja kalau di dalam sebuah kelompok sosial tidak ada yang ngatur, ya, tidak ada yang mengkoordinir, maka kelompok itu akan kacau dan nanti di situ akan tidak lama dan bersifat sementara dan karena tidak ada pemimpin atau orang yang memanage dari kelompok itu sendiri. Oke, kemudian yang berikutnya itu adalah adanya hubungan timbal balik. Artinya apa? Antara individu yang di dalam kelompok itu dengan individu yang lainnya yang di dalam kelompok itu, mereka itu memiliki hubungan timbal balik. Artinya kita saling memberikan feedback atau memberikan keuntungan juga antara kelompok itu, antara anggota yang satu dan anggota yang lainnya. Kemudian yang berikutnya itu adalah adanya kepentingan yang sama. Kenapa dikatakan adanya kepentingan yang sama? Tentunya ciri-ciri dari kelompok sosial itu adalah orang yang di dalam sana itu dia itu memiliki sebuah kepentingan yang sama. Misalnya kalau kita lihat contoh, misalnya kalau yang sudah trending atau yang sudah lama banget itu kelompok motor, kelompok geng motor misalnya moge bisa seperti itu. Maka di situ adanya kepentingan yang sama. Artinya kenapa? Para anggota moge itu tentunya selain kepentingannya itu adalah bagaimana dia perawatan orang yang memiliki motor moge atau motor besar itu tentunya mereka berpikir bagaimana dengan motor seperti itu, bagaimana cara perawatannya, bagaimana spare partnya dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah adanya kesadaran dalam diri. Kesadaran dalam diri itu artinya bahwa setiap anggota itu sadar bahwa dia itu merupakan bagian dari kelompok itu sendiri. Ya, ada kesadaran kita terhadap kelompok itu, saya merupakan bagian dari kelompok ini. Kemudian yang berikutnya adalah adanya rasa saling memiliki. Bahwa dengan adanya rasa saling memiliki di sini, bahwa ada sebuah timbul kepemilikan di dalam kelompok itu, tidak sekedar masuk di dalam kelompok itu sendiri. Misalnya kita ambil contoh, jangan jauh-jauh di lingkungan sekolah kalian, misal seperti itu. Lihat deh organisasi yang mungkin kalian ikutin atau misalkan lihat. Kita ambil contoh, misalnya anggota kelompok di situ paskib misalnya seperti itu, atau OSIS atau BKS atau pramuka paskib lah misalnya seperti itu. Coba kalian lihat, analisa. Kan di sana itu ada ketuanya, ya kan? Kemudian ada anggota dan sebagian jajarannya. Kemudian kaitkan dengan di sini, kalau kalian analisa adanya pimpin betul di dalam kelompok itu. Kemudian adanya hubungan timbal balik juga betul antar anggota ada. Kemudian yang berikutnya ada kepentingan yang sama. Misalnya kepentingan yang sama bisa kita lihat, ya misalnya ambil contoh PMR. Kepentingan yang sama, mereka kepengen tahu bagaimana tentang kesehatan, bagaimana cara perawatan keluarga, kemudian bagaimana cara menangani kecelakaan atau P3K, bagaimana fungsi dan sebagainya. Kemudian di situ adanya kesadaran dalam diri, dia sadar bahwa saya merupakan bagian dari anggota itu atau bagian dari kelompok itu sendiri. Dan yang berikutnya itu adalah adanya rasa saling memiliki antara anggota yang satu dengan yang lainnya. Itu rasa kepemilikannya itu ada muncul, dan rasa kepemilikan terhadap organisasi atau kelompok itu pun juga ada di situ, ya. Jadi seperti itu ciri-ciri dari kelompok sosial itu sendiri. Kemudian yang berikutnya, materi yang berikutnya yang akan kita bahas itu adalah terkait dengan pembentukan dari kelompok sosial. Oke. Pembentukan dari kelompok sosial, ya. Kita mulai dari sini. Pembentukan dari kelompok sosial itu adalah, atau kita lihat dari latar belakangnya. Latar belakang pembentukannya itu adalah adanya hasrat untuk mempertahankan keturunan. Nah, kenapa di sini masuk sebagai kelompok sosial? Misalnya di situ kita ambil contoh
ada mempertahankan keturunan. Misalnya kalau kita lihat kalau pada zaman dulu nih ya, pada zaman dulu antara yang kaum bangsawan misalnya, lalu itu ketika kalau menikah dia itu wajib hukumnya dulu nih ya, menikah dengan sesama bangsawannya, yaitu ya misalnya lalu menikah dengan baik, kemudian Raden menikah dengan Dede. Kenapa bisa seperti itu? Karena di sini mereka mempertahankan garis keturunan mereka, gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah adanya ini pengalaman yang praktis, kemudian pengalaman intelektual, kemudian ada juga pengalaman emosional. Nah, yang praktis di sini artinya kalau kita bayangkan untuk mencari informasi terkait misalnya tentang sebuah komunitas atau menjadi sumber informasi, di sini bisa karena ada sebuah komunitas atau kelompok yang membuat sebuah konten dan seperti itu, bisa tinggal kita buka internet dan sebagainya, maka kita akan bisa bergabung atau bisa juga mendapatkan informasi yang praktis di situ dari media internet, media sosial atau sosial media dan sebagainya. Kita bisa mendapatkan informasi dari kelompok-kelompok seperti itu. Oke. Kemudian berikut itu adalah ada pengalaman intelektual, artinya ada pengetahuan yang akan kita miliki, pengetahuan baru yang akan kita miliki di dalam sebuah kelompok itu. Tentunya awalnya kita tidak tahu tentang dunia kesehatan, tentang bagaimana merawat diri atau merawat orang lain atau keluarga dan sebagainya. Kita masuk dalam kelompok, misalnya kelompok kesehatan, kita akan tahu bagaimana cara perawatan diri, keluarga dan sebagainya. Kemudian lari ke emosional, adanya kesadaran dalam diri juga. Nanti di sini ada emosional kita, ada anggapan bahwa bagaimana kita saling rangkul di situ di dalam kelompok itu sendiri. Kemudian yang berikutnya itu adalah adanya kesamaan ciri fisik. Nah, ini nih yang paling sering terjadi nih, adanya ciri fisik. Mohon maaf nih ya, banyak kita lihat di situ kesamaan ciri fisik, misalnya bukan rasis ini ya, misalnya antara orang-orang yang memiliki postur tubuh tinggi, ada kebanyakan mereka gabung sama teman-teman yang tinggi, atau yang dari segi rambut misalnya yang gimbal atau yang keriting, mereka kadang membuat sama komunitasnya. Kemudian yang berikutnya yang mohon maaf bukan rasis lagi, yang berkulit eksotis atau sawo matang bukan hitam ya. Di situ mereka akan bergabung sesama kelompoknya atau sesama dari ciri-ciri fisiknya. Banyak yang seperti itu, bisa teman-teman atau bisa anak-anak bisa lihat. Kemudian yang berikutnya adalah adanya ikatan darah. Nah, ikatan darah di sini bisa kita lihat ya. Contoh realnya bisa ada lihat atau anak-anak bisa lihat. Kalau dulu ya jarang banget di situ kita misalnya membuat sebuah grup. Coba lihat bukti nyata di dalam perkembangan zaman seperti sekarang ini luar biasa. Ikatan darah ini benar-benar kerasa banget dengan jalan apa? Coba lihat, ada grup keluarga ya. Di situ contohnya dari ini kelompok sosial atau pembentukan kelompok sosial itu karena ikatan darah. Karena di situ antara keluarga satu dan keluarga lainnya membentuk sebuah grup, big family, keluarga A, keluarga B dan sebagainya. Itu contoh realnya. Kemudian yang berikutnya itu adalah adanya kesamaan daerah ya. Kesamaan daerah di sini misalnya ini lebih dominan ketika anak-anak atau teman-teman misalnya keluar daerah ketemu sesama satu suku satu daerahnya, maka nanti lama-lama akan terbentuklah sebuah kelompok. Misalnya kita ambil contoh grup atau forum siswa Sumbawa, misalnya itu grup atau siswa atau mahasiswa Lombok Timur, Lombok Tengah, Kota Mataram, atau mungkin kalau yang di Jawa kelompok pemuda NTB misal seperti itu. Itu karena apa mereka buat? Karena kesamaan daerah. Kemudian yang berikut itu adalah
adanya kesamaan kepentingan seperti yang sudah disampaikan tadi, terbentuknya itu karena ada kepentingan yang sama. Kemudian yang berikutnya adalah terakhir adalah untuk mempertahankan kehidupan. Kenapa mempertahankan kehidupan ini merupakan bagian atau dari ciri-ciri dari kelompok sosial sendiri? Karena apa? Dengan kita memiliki sebuah teman yang banyak, kemudian memiliki sebuah kelompok itu, maka kita mampu untuk bertahan hidup. Kenapa? Ketika Anda memiliki sebuah problem, ketika Anda memiliki sebuah masalah di situ, kekurangan apapun dan seperti itu, Anda bisa menyampaikannya kepada kelompok Anda sendiri di situ ya, kita juga akan dibantu sehingga kita bisa mampu untuk bertahan hidup. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah terkait dengan faktor-faktor pembentukan dari kelompok sosial. Faktor-faktor pembentukan dari kelompok sosial itu ya, faktor-faktornya yang pertama itu ada persepsi. Persepsi itu sama artinya dengan sudut pandang atau pandangan. Adanya kesamaan pandangan di dalam diri kita dengan anggota yang lain, maka akan terbentuklah yang namanya kelompok sosial ya. Kemudian di situ adanya interaksi. Tentunya dengan adanya interaksi, maka semakin sering kita berinteraksi, maka pembentukan dari kelompok sosial itu semakin cepat juga. Kemudian yang berikutnya itu adalah adanya motivasi. Ada motivasi tersendiri atau ada semangat sendiri, faktor pendorong diri kita untuk membentuk sebuah kelompok sosial itu sendiri. Kemudian ada juga faktor itu ada tujuan yang sama. Dengan ada tujuan sama, maka kita akan menciptakan sebuah kelompok sosial ya, jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah organisasi. Organisasi artinya faktor pendorong itu adalah di dalam organisasi ini, di dalam kelompok ini nanti akan mampu sebagai pemicu atau membantu kita atau memberikan kita sebuah solusi-solusi ketika kita memiliki sebuah problem. Jadi seperti itu. Kemudian adanya kebebasan tentunya di sini. Di dalam kelompok itu adanya terjadi sebuah kebebasan, artinya independensi, artinya setiap anggota memiliki hak untuk berbicara, hak untuk menyampaikan pendapat atau mengeluarkan ide-idenya untuk kepentingan atau untuk kelompok atau kebaikan kelompok itu sendiri. Nah, jadi itu dia anak-anak semuanya pembahasan kita pada hari ini. Tadi kita sudah mulai dari pengertian kelompok sosial, kemudian ada ciri-ciri kelompok sosial, kemudian ada juga latar belakang pembentukan kelompok sosial dan faktor pembentuk dari kelompok sosial itu sendiri. Oke, pertemuan kita pada hari ini Pak Guru saya cukupkan. Semoga pembahasan kita atau materi kita pada hari ini bisa anak-anak bisa pahami, bisa semuanya pahami ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata ketika di dalam proses penjelasan atau ada hal-hal yang kurang, nanti bisa diperjelas kembali atau ditanyakan kembali nanti di situ ya, di kolom komentar juga bisa nanti di situ. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.